Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan memberikan spoiler lengkap One Piece Chapter 992 yang tentunya mengungkap fakta baru tentang kekuatan para Akazanen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Dalam Color Speed, bajak laut topi jerami sedang makan di atas kereta laut. Di sana diperlihatkan Kumamon duduk di belakang bersama dengan Jinbe. Nah, One Piece Chapter 992 dimulai dengan Big Mom, Perospero, dan Marco bertemu dan berbicara. Mereka berbicara santai seperti teman lama. Ternyata Marco dan Perospero untuk sementara waktu beraliansi dalam menghadapi Kaido. Perospero membujuk Big Mom untuk berhenti beraliansi dengan Kaido, tapi Big Mom memberitahu Perospero bahwa keputusannya untuk beraliansi dengan Kaido sudah final dan tidak bisa dirubah lagi. Perospero berkata, "Tapi kami ingin melihatmu menjadi Raja Bajak Laut." Big Mom menjawabnya, "Aku tahu itu. Apa kamu tidak percaya padaku?" Setelah percakapan mereka, Perospero memutuskan untuk menyetujui keputusan Big Mom karena takut jika ia memaksa Big Mom maka ia akan dihajar olehnya. Marco juga menerimanya hingga memutuskan jika aliansi sementara mereka berakhir sampai di sini. Kemudian Big Mom bertanya kepada Marco, "Mengapa orang sekuatmu mau membantu bajak laut topi jerami?" Dan Big Mom melanjutkan pertanyaannya, "Mengapa sisa-sisa bajak laut Shirohige menjadi kehilangan arah?" Marco lantas menjawab pertanyaan Big Mom, "Kami tidak terkait dengan ucapan Shirohige, namun kami melakukan apa yang kami mau." Mendengar hal itu, Big Mom mengerti lalu menjawab, "Jadi seperti itu. Orang mati tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Lakukan saja sesukamu." Nah, dari kejauhan, Carrot melihat Perospero dan langsung berlari ke arahnya untuk membalaskan dendam Pedro yang mati karena ulahnya. Tentu, keputusan Carrot ini terlalu gegabah karena akan membahayakan dirinya saja. Luffy masih berusaha untuk berlari menuju ke atas kastil. Para samurai menyuruhnya untuk terus maju dan menuju ke atas kastil Kaido untuk mengalahkan Kaido. Di sisi lain, Shinobu dan Momonosuke yang ketakutan masih melarikan diri dari Yamato yang terobsesi menjadi Kozuki Oden. Di sisi lain, tepatnya di lantai teratas kastil Kaido, Black Maria sedang bernyanyi di depan semua anak buahnya. Nyanyian ini tentang dua orang yang sangat ingin bertemu satu sama lainnya, dan akhirnya mereka bertemu di bawah sinar rembulan dengan malam yang bersalju. Di atas kastil Kaido atau di atas tengkorak raksasa Onigashima, Kaido mengaum dan raungannya menjadi petir yang keluar dari mulutnya. Serangan petir Kaido rupanya mampu dihindari oleh semua para Akazanen dengan mudah, dan kemudian mereka menyerang Kaido secara bersama-sama. Nekomamushi yang saat itu masih dalam wujud sulungnya menggunakan cakar listriknya untuk menghantam wajah Kaido, sedangkan Kaomatsu menggunakan pedangnya untuk menyerang leher Kaido dan membuatnya berdarah. Tapi di sini Kaido berhasil menampar Kaomatsu. Kemudian sekarang giliran Inuarashi dalam wujud sulungnya menyerang Kaido. Dia menusuk Kaido menggunakan pedang yang ada di kakinya. Tak hanya itu, serangan tersebut dibarengi dengan sengatan listrik hingga membuat Kaido cukup kesakitan. Sedangkan Kiku dan Izo menyerang bersama-sama dengan serangan kombinasi. Kiku menggunakan serangan pedang salju dan Izo menggunakan pistol yang ia juluki serangan tersebut sebagai tembakan pemotong peluru. Melihat semua serangan para Akazanen, Kaido menjadi sangat kesal. Dia bertanya-tanya mengapa mereka berhasil melukainya meskipun memiliki kekuatan yang tidak ada bandingannya dengan Oden. Nah, untuk kedua kalinya Kaido menggunakan serangan bola api lagi. Tapi kali ini yang menghadapinya bukan Kinemon, melainkan Raizo. Raizo menggunakan gulungan ninja untuk memantulkan serangan bola api Kaido.
Lalu Raizo membalas serangan Kaido dengan Maki-Maki no Jutsu. Sedikit flashback diperlihatkan pada chapter ini. Kita melihat Akazenin berlatih bersama sewaktu setelah Oden kembali dari pertualangannya bersama bajak laut Roger. Oden ingin mengajari mereka gaya dua pedang yang ia sebut dengan Oden Nitoryu. Tapi tidak satupun dari mereka menerimanya. Akazenin mengatakan bahwa ia sudah memiliki gaya bertarungnya sendiri. Di saat latihan itu pula, Toki berkata kepada Oden bahwa mereka sebenarnya sudah berjuang di belakang Oden untuk menjadi pengawal terbaik Oden. Nah, Oden kembali mencoba untuk mengajari mereka, yaitu mengajari mereka teknik Ryu. Tapi tidak ada satupun Akazenin yang mendengarkannya. Cerita kembali ke pertarungan Akazenin versus Kaido. Kinemon, Denjiro, Inuarashi, dan Asura Doji mencabut dua pedang dan melakukan pose Oden Nitoryu, teknik khas Oden saat ia ingin bertarung secara serius. Kemudian, mereka semua menyerang Kaido bersama-sama menggunakan teknik Togen Totsuka. Serangan tersebut mereka fokuskan pada luka yang pernah Oden goreskan dulu sewaktu melawan Kaido. Nah, tanpa banyak berpikir lagi, Kinemon, Denjiro, Inuarashi, dan Asura Doji menyerang Kaido tepat di luka tersebut. Efek serangan tersebut rupanya membuat Kaido kembali kesakitan. Darah mengucur dari tubuh naganya, bahkan untuk kedua kalinya mata Kaido memutih. Apakah Kaido benar-benar mampu dikalahkan oleh Akazenin? Tentu hal ini akan terjawab pada chapter mendatang. Dan kabar baiknya, minggu depan One Piece tidak libur. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Jika nanti ada tambahan spoiler gambar akan kami upload pada akun Instagram Anime Haki. Terima kasih.